Sama-sama kita nggak ada yang tahu. Abang Nanti bilang tadi perbedaannya Bang Yunus jauh. jawab, nanti Bang Yunus jawab. Biar dulu penggoda. Oke Bang, penggoda lahirnya. Silakan. Oke. Itu jangan itu kan kalian bertanya mana perbedaannya ya, kan saya jawab. Kalau Oke, satu-satu sekarang lahirnya gimana tadi? Kalau di Al-Quran di bawah pohon kurma, kalau di Islam, Bible kalau di Al-Quran kan pohon kurma yang ada di bawah pohon kurma ya. padahal di sana Iya. ada sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kalau di Bible Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hanya di Palembang di kandang, Saya izin turun. di kandang domba. Ini otak saya ketinggalan di bawah weh itu. iya Pak Haji. Di Palungan. Oh, bukan lahirnya ya, itu ditaruh bayinya ya, bukan lahirnya, tidak ada ya. Ya, artinya berarti dekat dari situ. Itu udah jelas lah mau ditaruh ya berarti otomatis Ya, udah artinya dekat lah di Palembang. Itu loh dekat Artinya kandang domba. dekat di situ itu kan asumsi, bukan data yang sebenarnya, tidak tertulis. Hanya diletakkan setelah bayinya itu lahir kan begitu. Artinya Iya. masih tanda tanya lahirnya di mana begitu. Ya udah lanjut apa lagi? Misalkan lahir di pohon kurma, ada di Palungan nggak diceritakan kalau di Quran nggak ada kan? Emang kandang domba nggak boleh dekat dengan pohon kurma? Soalnya zaman itu nggak ada pohon kurma, Kata siapa? Emang kamu punya data? nggak ada. Dari mana nggak ada? Ada Pak. Ya itulah sejarahnya katanya dah. Ya. Nah makanya artinya datamu terbantahkan Kalau gitu. memang ada nggak mungkin lah nggak ditulis kan gitu loh. Ya ngapain juga Biblemu nggak ditulis lahirnya di mana? Nah kan gini mau bantah-bantahan. Enggak, itu makanya nggak ditulis kan? Artinya Iya, argumentasimu kamu mau mempertahankan seperti yang tertulis di kitabmu atau bagaimana ini? bukan di kitab aja kan begini, ditaruh di Palungan. Nah lahirnya di mana? Ya dekat kandang domba. Nah bagaimana kalau dekat kandang domba itu ada pohon Tapi pohon kurma? kurma di situ nggak ada, kan gitu. Ada. Kalau ada, Nah, sekarang- udah ditulis. Nggak adanya kamu dapat dari mana? Hah? Ya Nggak karena nggak adanya itu. ditulis. Lah lahirnya aja di situ nggak ditulis di kandang domba? Ya Kok bisa namanya kamu- Palungan di tempat makan kan domba ya berarti ada kandangnya dong. Ya belum tentu kan nggak ada Kan nggak itu tertulis. logikanya bro, berpikir bro. Oh nggak bisa Ada gitu. tempat makan. Oh nggak bisa gitu. Yang namanya data ilmiah itu harus jelas. Itu data Berat- ini itu bro. cuma- Kalau ada tempat berat- makan berarti domba cuman berarti ada kandangnya di situ. Oh nggak bisa. Iya, terjemah masing-masing berarti. Gimana Itu, kalau bro. kami bilang begini, di bawah pohon kurma itu ada Palungan, gimana? Kan bisa juga. Sekarang apa masalah pohon kurma ada sungai di sungai-sungai, emang ada sungai di sana? Nggak ada bro. Emang kau pernah lihat? Loh ya kan sejarahnya yang kita utarakan bro. Kalau emang ada sungai, Makanya by mau data sungai saja, sedikit pun by nggak data ada. saja. Tidak Mau ada sungai data besar pun Yesus nggak ada. dilahirkan di kandang domba, Itu, tapi data ada realnya data, ada data bahwa Yesus setelah dilahirkan ditaruh di Palungan. It's okay. Artinya argumentasi kau menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba itu tidak bisa diperkuat oleh data, hanya asumsi. Jadi Oke, kalau- apalagi perbedaannya? Jadi bisa diperkuat nggak data ada sungai-sungai? Ya tertulis begitu. Padahal sampai sekarang nggak ada sungai itu loh. Ya pasti tertulis seperti itu. Lah, nah gitu. Berarti datamu nggak jelas kan gitu. Loh. Kamu datanya nggak ada, masih bisa berasumsi, gimana ceritanya? Siapa yang berasumsi? Kan Loh, saya kan- bilang kan di Palungan. Nah, di Palungan itu bukan di kandang domba. Kalau bagaimana Loh, kalau Palungannya namanya ditaruh di tempat bawah pohon makan kurma? domba di mana emang tempat makan domba? Bukan di kandangnya. Ya seharusnya berbunyi Gimana begini. Seharusnya berbunyi begini, dilahirkan di kandang domba dan ditaruh Mana di tempat makan Palungan. domba di jauh 1000 nggak meter begitu, dari nggak kandangnya, begitu, ya, bro. logika lah. Kalau kamu belajar ilmu forensik, maka data utama itu penting, data Ilmu forensik primer. apa kamu bawa ke sini bro? Nggak mungkin. Data primer itu penting. Seharusnya kalau memang dilahirkan di Dengar kandang domba dulu, dengar harus dulu. tertulis. Logika kamu di mana bro? Tempat makan domba itu masa sejauh berapa kilometer biar ada kandangnya? Nggak mungkin. Ya Kilometer. pasti dekat juga kandangnya.
Ya nggak bisa begitu bro. Yang namanya data primer harus lengkap dan jelas. Karena tidak tertulis di situ lahirnya di mana, hanya tertulis Lainnya ditaruh di Palungan kandang sudah, domba. kan gitu, memang di Artinya Palungan. artinya kelahirannya tidak bisa dikonfirmasi bro dengan data. Itu aja. Ya daripada di kata panda Ya sama nggak sekali bisa. nggak ada. Zaman Jadi- itu pun pohon kurma nggak ada. Ya Sungai-sungai mana pun bisa kau bilang kan nggak Coba. ada. Mana bisa kau bilang nggak ada. Sungai-sungai pun yang nggak ada, bro. Sungai sampai Nggak bisa. sekarang nggak ada. Sungai Udah nggak dikatakan usah itu bertengkar ada masalah itu. Masalah data nggak usah bertengkar. Lanjut aja. Apa perbedaannya lagi? karena iya maksudnya begini bro, karena kamu ngotot. Kau yang ngotot. Orang nggak Jangan tertulis kita kok lahirnya benar, di mana. padahal sungai nggak ada. Dari mana nggak ada sungai? Iya di Jamek kan udah waktu lahirnya Isa kan, Nabi Isa kan ada sungai. Kau ngambil data di mana? Loh, berarti kamu nggak baca kitabmu dong bro. Lah ini kan persepsinya bukan persepsi kitab kami, persepsi Bible. Loh, kan ini apa perbedaan Nabi Isa sama Yesus? Itu topiknya bro. Makanya kalau kami ada tertulis, kalau kamu kan nggak tertulis, hanya tertulis di Ya kalau Palungan. kemenangan tertulis ya siapa juga bisa menuliskan tapi nggak data realnya nggak ada gimana coba. Ya mending tertulis kita bisa imani Assalamualaikum daripada yang nggak warahmatullahi tertulis kalau imani. wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. jangan mempertahankan sesuatu Emang yang tidak bang, ini, tanya bro. dikit boleh nggak bang? Bang, kalau Kita kan- kandang binatang itu kotor apa enggak? Jadi maksudnya biar kita lanjut perbedaannya ini. Ya, Bang, kandang Jangan cuma- binatang itu Jangan kotor mentor-mentor apa di enggak sini. bang? Tadi perbedaannya udah Bang. satu tentang kelahiran. Bang, Ya. tanya bang dikit bang. Yang Kalau kedua, kandang binatang itu kotor apa Penyelidikannya. enggak bang? Ya udah nanti aja itulah mana Nanti kalian bang aja kita nggak ada bukti beda kok. perbedaannya Sungai-sungai. dulu. Dari Enggak, persepsi gini. Bible dulu. Gini, masa sih di kandang binatang tai binatang Di kotoran Palungan bro, binatang. bukan tai. Masa di situ lahirnya Tuhan gimana sih bang? Itu di Palungan. Kan Di dikatakan kandang di binatang. Palungan. Iya, kalau kandang binatang itu kan Nggak usah tempatnya melebar-melebar. kotor bang. Tempatnya kotor. Tidak masalah itu emang udah nubuatannya ya. Aduh, gimana sih? Ada Oke. Tuhan membuatannya dari kandang domba. Iya, Pak. Gimana sih? Ya kalau Tuhan berkenan mungkin di rumah juga bisa mungkin ya. Wow. Kenapa ke sana? Ada tujuannya. Masa kok Tuhan lahir di kandang binatang sih bang? Ya, jadi maksudnya telusuri lah kitab-kitab Iya, kalian itu benar Iya, nggak ada sungai. bang. Benar Di nggak ada dalam kurma? bang di dalam Al-Quran Coba disebutkan di tanyakan tempat orang yang Bethlehem di terendah. zaman tahun sebelum Dengar Masehi. dulu bang. Dengar dulu. Ada nggak pohon kurma Di zaman dalam itu? di dalam Al-Quran disebutkan di tempat yang terendah. Artinya ada sungai di situ. Karena di situ bukan tempat yang terendah. Sekarang ada nggak sungai itu bro? Pernah nggak? Kok sekarang itu mana lagi sekarang? 2000 tahun yang lewat. Gimana sih? Nah, sekarang kalau kandang binatangnya di mana sekarang? Sungai itu nggak ada, masa sungai itu Sama gitu aja loh. Gitu. Kandang binatangnya di mana sekarang? Aduh, kalau kandang binatang ya mungkin aja pindah kalau Enggak ada di situ kandang binatang. Nggak Nggak ada. Sungai itu sudah utuh. Mana ada kandang binatang di situ? Pohon kurma. Enggak. Tanyakan. Musim kurma nggak ada pohon kurma. Ada Gitu, pohon kurma di situ. Ada. Karena Gitu. Jadi kalau mau menelusuri itu nggak usah memaksakan gitu loh. Penggoda. Kau juga memaksakan menggoda. Artinya Ya kau bilang tidak. nggak ada sungai, nggak ada pohon kurma, juga nggak punya Menulis data. aja Jadi loh, udah orang-orang bicara sesuai Yahudi. data saja. Ya udah bicara sesuai data saja, jangan Di zaman berasumsi. itu orang-orang zaman Ada itu nggak yang ada menulis, sungai? Gitu, Ada bro. nggak ada sungai? Itu tidak bisa kita buktikan. Kau juga tidak bisa membuktikan gitu. Oke, sekarang Iya, kan makanya yang kita bisa kau lanjut. buktikan dengan datanya lah lahirnya. Beda misinya. setelah Jadi lahir, memang beda, ditaruh nggak ada di Palungan. kesamaan. Ya udah makanya ini biar pelan-pelan, biar runut. Adu congor aja yuk. Jangan adu congor. Jadi runut saja gitu. Enggak, Nah, pertama- kalian seolah-olah menyalahkan sebelah, Nggak mempertahankan menyalahkan loh. si kamu. Begini. Nggak menyalahkan. Kan Gitu bro. setelah lahir ditaruh di Palungan. Artinya tempat Nah. lahirnya kita tidak tahu. Oke, sesuai Bible, oke? Sepakat? Iya udah, memang itu yang tertulis. Ya, itu yang tertulis. Oke, yang tertulis saja kita bahas. Kemudian lanjut. Ya, kalau menurutku
Al-Qur'an kan di pohon kurma yang dekat. Ya, nah itu beda satu. Oke, di Ya. Injil tapi nggak ada ya, di Injil nggak ada ya, di Bible nggak ada ya. Tempat Nggak lahirnya ada hanya ditaruh. Nggak ada sungai, nggak ada pohon kurma. Nggak Gitu bisa loh. kau bilang nggak ada, nggak bisa kau bilang nggak ada. Jangan lahir di kereta api Yesus nggak? Di Alkitab nggak ada. Itu yang saya maksud, gimana sih bro? Ya makanya oke lanjut. Tujuannya tadi apa tujuannya? Tujuannya? Menelusuri persamaannya di mana? Ya tujuannya apa tadi tujuannya? Tujuannya di mana? Ya sama-sama utusan Allah, itu yang persamaannya. Cuma Yesus ini dari Yunani, bukan dari Selanjutnya Nih, penyalipannya. nih, siapa bilang? Kalau Nih, nggak bisa nih, katanya ada, diangkat. aku ada ayat, aku ada bukti. Ya. Enggak, tunggu dulu kita. Dengar dulu nih. Kita- Ilmu ini dengar dulu, ini bukti. Ilmuwan Israel tumbuhkan kurma zaman Yesus tadi ini. Saya bilang nggak ada kurma. Iya, di mana? Di tempat Ilmuwan itu. Israel, ini data-data ini. Ilmuwan Israel tumbuhkan kurma zaman Yesus dari biji berumur 2000 tahun tuh. Berarti zaman itu ada kurma enggak? Nggak ada zaman itu kurma. Ini ada nih. Bang, ini penggoda ini hidup di zaman Yesus bang. Jadi dia menyaksikan Yesus lahir nggak ada pohon Ini kurma ada dia. datanya nih. Nggak bisa dibantah dia nih penggoda ini. Ilmuwan Yang- Israel, ini ilmuwan Israel tumbuhkan kurma zaman Yesus dari biji berumur 2000 tahun ini. Ada ini. Menurut sejarahnya bukan di lokasi itu kurma itu. Ini dari zaman Yesus ada. Berarti di tempat gimana? Yesus ada kurma enggak? Ada tapi jauh dari Kok jauh? Zaman itu Jauh. di tempat itu ada kurma. Kenapa kau bilang ada kurma? 100 Bang, kilometer inilah- jauhnya. Ini dia lahir. Dia sejaman dengan Yesus ini bang. Yesus lahir dia menyaksikan ini bang. Kita Iya. sama dia nih. Kurma. Ilmuwan Israel tumbuhkan kurma zaman Yesus dari biji berumur 2000 tahun. Ini keistimewaan ini. Tuh, Jadi- ada itu. Jadi Jadi zaman Yesus itu ada. masalahnya kan, zaman tapi Yesus kan itu ada kurma nggak? lahirnya. Tapi Zaman kan Yesus ada lahirnya kurma kan nggak? kurma. Ini ada ini. Itu Buktinya. masih musimnya, tapi buktinya Iya. itu kan di pas di kelahirannya itu di pas di tempat. La ilaha illallah. Ini dia, Berarti Bang. zaman Ini Yesus ini akan ada ajaran ada korma Yesus apa ini. enggak? Jaraknya 100 meter, Oh. 100 kilometer. Penggoda ini yang membantah ajaran Yesus. Gitu, 100 kilometer jaraknya yang musim Yesus kurma itu mengatakan bro, dia tempat utusan, kelahiran. dia Tuhan kan. Wah, ini tempat lahirnya. Nih, Nggak bisa pun beda. Tim ilmuwan Israel berhasil menemukan 7 kurma-kurma yang berasal dari biji bersih yang ditemukan di kawasan Yudea dekat Yerusalem ini. Apa nih? Tuh. Oh, 100 kilometer itu dari mana sih? Siapa yang hitung jaraknya itu? Kata penggoda iman. Bijinya Tuh. tuh bawa burung Ya. kata penggoda iman. Nih, yang ditemukan di kawasan Yudea dekat Yerusalem. Tuh. Ya, terus itu kan Terus. masih di cerita masih musimnya, emang siapa yang Penggoda. Kau bilang nggak ada Kamu kurma. kan dengar tadi. Kau nggak bilang tadi nggak ada kurma. Tamu, Tapi datamu jaraknya mana? jauh. Mana tamu? Nah, yang Tahu bilang mana? jauh siapa? Oh, iya. Kamu. Ini Yang ada bilang data jauh ada nih. siapa? Ini dekat di Yudea dekat Yerusalem. Yesus lahir di Yerusalem nak. Aduh. Nggak ada, mana datamu? Mana Ini- tamu? Sungainya mana? Mana penelitian Datamu sungainya? mana? Datamu mana? Penelitian Tanya sungai. satu- Ini satu-satu ada lah. korma enggak? Ini ada korma Sungai enggak? mana? Sungai. Iya. Sungai. Berusia 2000 tahun ya di kawasan Yudea Dulu dekat kawan gue. Yerusalem. Di Yerusalem ada korma enggak? Ada kurma, tapi bukan di Nah, pohon. terus apa salahnya kalau Yesus lahir di bawah korma? Cuman jauh jaraknya, masih jauh. Mana jauh sih? Kau tahu pula kau Allah ya. Kau tahu pula. Itu di Jerusalem. Macam kawan. Itu Sama. Kayaknya dia ini dukun beranaknya. di Yesus Yudea lahir ini Yerusalem makanya dia ini. Ini Maksudnya. alah, ini mau dilanjutkan nih ngomong kotoran ya. Bisa aja ngomong kotoran. Penggoda. Ada. Dukun Ada beranak sungai Yesus ini. Sungai ada nggak? Ah, berani Di pula tempat terendah. kurma nggak ada. Kau akui Iya. dulu kurma itu ada. Sungai ada nggak? Lah, kan saya bilang juga ada kurma, tapi jauh Palungan dari mana? tempat Palungan kelahiran mana? itu. Ada Kamu juga satu pun sungainya. nggak ada terbukti. Sungai mana Kamu satu sungai? pun nggak ada buktinya.
Ada. Sampai sekarang nggak ada sungai itu. Enggak, mana bukti dari kamu mana? Yang ada Datanya mana? sungai Efrat. Enggak. Datamu mana? Lu Aduh, datang Congor aja. Datamu mana? Dikit-dikit datamu mana? Lah itu Aduh. sejarahnya. Waduh, Jadi sekarang ini ya. bedanya apa? Penyalipan katanya. bedanya Nggak bisa Congor diangkat. dengan data. Dengar dulu. Enggak, bedanya Congor Diserupakan dengan dengan data. sesuai yang Oke, bisa. penyalipan. Oke, Soal oke, bisa. penyalipan. Penyaliban. Setuju. Di mana salibnya? Pohon kayu apa dipakai untuk salib? Bahkan murid-murid Nabi Isa juga nggak Oh, ditulis. enggak, Siapa pohon murid-muridnya? apa yang dipakai untuk salib Yesus? Ya udah, sekarang kau Merantika, buktikan kalau Monica, Yesus atau disalib di kayu Bible jati? di mana? Oke. Buktikan Yang dulu di mana? disalibnya di mana? Oke. Pun nggak tahu siapa. Kan itu Enggak, nggak di mana disalibnya? Disalibnya di mana? Di Golgota. Di mana disalibnya? Begitu bro, perbedaannya jauh. Di mana? Di mana? Di tempat mana penyaliban disalibnya? itu? Jangan bilang jauh Kedatangan dulu. keduanya juga Di mana? Di mana? Di mana? Yesus hidupnya. Nanti kedatangan keduanya mematahkan. Udah Mana? berikut lagi. Di mana Yesus disalibnya? Datanya. Kedatangan Isa kedua kali nanti matain salib. Mana? Di mana datangnya? Cara matain salibnya gimana bro? Di mana? Bro, Di mana Yesus disalibkan? Itu Yo. artinya dia membantah kesesatan Kristen itu yang cara bilang matain salibnya penyaliban. nanti di kedatangan Isa kedua kali. Dia ini dibantah disalib. Nah, nih katanya. Bisa Nih, dijelaskan enggak bro? Nih. Lu berantem sama Yahudi lah. Nih, gua kasih kasihnya. Di mana disalibkan Yesus? Yo. Nabi Isa mau disalib di mana? Oh enggak, Nabi Isa tidak disalib. Kalau Enggak, Yesus kan disalib mana nih. ada? Di mana Penyaliban tempatnya? ada. Di mana? Proses Di penyaliban mana ada. yang Gak Jangan- ada. itu Jangan orang lain yang ambigu kalian disalib? itu. Itu Gak ada orang Nabi lain Isa yang disalib, gak disalib. ada. Ada nggak Orang tempatnya lain yang dibikin? disalib. Ada nggak tempatnya dibikin di Al-Quran? Nggak ada kan? Gak Gua akan ada yang bisa menyalibkan dia. Eh, Dia dibantu Tuhan. gua kasih data lagi. Penyaliban Nih, ada. gua kasih data lagi. Nggak Gua ada. kasih data lagi. Ini di Sanhedrin 43A. Siapa bilang Yesus disalib? Dia. Ini Separia ini ya. Bukan penyanyi Islam ya. Kalau Separia tidak, nih, lu berantem sama orang Yahudi nih. Nih. bro. Enggak, Nih. datamu aja dulu. Ini data gua Sanhedrin 43. Apakah Oke. Yesus disalib atau dia apa artinya? Nih, gua Oke, kasih. logikamu dulu, buka dulu. Coba baca. Kalau memang tidak disalib, Baca ini. iya. Kalau memang tidak disalib, siapa yang disalib? Kau baca dulu. Baca ini. Kalau memang tidak disalib, siapa yang disalib? Baca dulu. Kan oke lah, saya Ini punya Yahudi. dengar dulu punya Yahudi. Kayak Dengar orang Yahudi aja dulu, lo. keselamatan datang dari Siapa yang bangsa disalib? Yahudi. Ayo. Nah, dulu ini pembuktian bahwa dia memang tidak disalib. Ya Yang nanti disalib dulu baca bahas dulu. itu satu-satu. Nih, Kita pada buktikan malam, dulu. Dengar dulu, kamu tidak mau menjawab. Ya nanti jawabnya satu-satu dulu, jelaskan. pada malam Paskah, dengar ya, Oke. mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret. Ya. Oke, tidak disalib. Oke. Menggantung dengan melemparinya dengan batu tuh. Iya, tidak Dilempar disalib. dengan batu, nggak disalib itu. Iya, terus enggak disalib. Oh, Nggak disalib. Iya. Iya. Dilempar Iya, matinya dengan iya. cara dilempari batu, kemudian digantung di pohon. Iya, enggak disalib. Terus yang disalib siapa, Bro? Iya mana gue tahu? Loh, Yang disalib terus kok Ini kata Yahudi. lah firman Tuhanmu yang gimana? mana, berarti? Ini kata Yahudi. Tuhannya yang mana jadinya nih? bukan Yesus, Ini kata Yahudi. orang Kan lain yang sesuai disalib. kitabmu, Bro. Sesuai kitab dulu. Yesusmu kan orang Yahudi yang menggantung, Sesuai betul. kitab dulu, jelaskan. Yang menggantung Yesusmu kan di Israel, orang Yahudi, betul. Ya, sesuai kitabmu dulu jelasin, Bro. Bukan mesin yang Yahudi nih. Sesuai kitabmu. Ini Kan enggak disalib. menggantung melemparnya dengan batu dan mereka nih dengan batu ini. Kamu itu
Ini Sesuai kita mau kamu menjawab. makanya dalam Al-Quran dikatakan Iya. wa ma salabu wa ma qatalu. Mereka tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya. Kenapa? siapa itu? Karena kalian antara Kristen dengan Yahudi gontok-gontokan apakah Yesus itu disalib atau dibunuh. Ya terus itu yang berkata siapa? Ini pendapat orang Yahudi, Yesus itu dibunuh. Nih ya, Iya itu ya. perkataan siapa itu bro yang mengatakan tidak disalib melainkan tidak dibunuh. Dalam Al-Quran itu wahyu Allah mengatakan mereka tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya. Masa wahyu Allah enggak Masa wahyu apa ini? Ini data ini. data apa? Ini Sefaria punya ini. Nih, Sefaria punya ini. Sefaria punya ini. Sain data-data yang Sefaria punya orang. benar gitu loh. Ini punya orang Yahudi. Tunggu dah. Kayu Ya. apa ya yang dibuat salib Yesus? Sekarang Kenapa? kan yang tidak disalib itu pun kalian tidak tahu. Ini data orang Yahudi yang bilang Yesus gak disalib tapi dibunuh. Ya terus yang dibunuh itu Iya, siapa? lu bertengkar sama Yahudi dulu. Loh, kok bertengkar sama Yahudi? Iya, karena Yahudi bilang Yesus nggak disalib. Kita mau yang mengatakan kok. Dia terus Yahudi yang bilang ini. Ini Yahudi yang bilang nih. Pada malam mereka menggantung mayat Yesus. Nih, apa nih? Nih. Itulah Ini apa nih? kalian. Ini apa ini? Enggak Ini salibnya. Pohon apa ya? Cerita kok kita yang curang. Gimana ceritanya? Ini Udah, di nih. orang Yahudi sendiri tidak mengakui Yesus disalib. Bro, logikanya aja lah. Orang Yahudi yang Orang datang. Atau hilang. orang gitu. bawa data, lu bawa congor. Kok congor ya? Aduh, Iyalah. logika buka dulu. Itu menggantung Kami tuh itu, tapi kamu nggak telusuri ke belakangnya. iya. Terus yang hilang siapa? Menggantung mayat yang menggantung melemparinya dengan batu nih. Pembuktiannya di situ. Siapa yang hilang? Ini yang punya orang Yahudi yang punya, bukan kami yang punya, orang Yahudi yang punya. Ada nggak sahabat Nabi Isa yang hilang? Lah kenapa bisa bisa? Di mana lanjutan itu? Ini punya orang Yahudi. Ya, aku mau Nih, punya orang Sefaria punya orang Yahudi, bukan punya kami. Orang Yahudi bilang Yesus dari Nazaret nih. Mayat Yesus orang Nazaret nih. Iya, oke lah, oke. Tapi bukanlah ini. Apa ini? Kau buka. Kalau lo mau berantem, berantem sama orang Yahudi. Bilang sama Yahudi. Oke, nggak disalib, oke, nggak dibunuh, nggak diapa. Terus yang hilang siapa? Hilang nggak? Nggak ada yang hilang, cuma hilang. Lah kok nggak ada yang hilang kan udah diserupakan. Ini Bible, ini perkataan orang Yahudi. Lah kenapa kau tanya sama kami? Yang diserupakan Ini itu orang kan Yahudi bilang. masyarakat Ini di situ. Sefaria, ini orang Yahudi pulang tuh. Ini yang dibahas apa sih? Kok dibahas apa? Dan kamu Pembuktiannya itu benar nggak Kamu- Ini kata orang Yahudi, Yesus itu nggak mati disalib, tapi mati dirajam dengan batu. Mana salibnya? Mana salib? Diserupakan. Udah tunjukkan data salibnya sekarang. Itu bro. Tunjukkan datanya. Tunjukkan data Tunjukkan. salibnya. Diserupakan itu. Kayu Ada nggak yang hilang apa? sahabatnya Nabi Isa waktu itu? Apakah ada digetam? Baloknya Ada berapa nggak sahabat Nabi ukuran Isa yang gitu? hilang? Astagfirullah. Bro, Kok mana- begini mana banget datanya? hotelnya? Mana Karena datamu? kamu tidak mau menelusuri itu. Iya, ini di dalam Ada bentar nggak yang hilang? Bang. Ini di dalam Sefaria punya Jika orang ada, Yahudi. kita sama orang Dengar, dong. oi. Ini sumbernya dari orang Gimana Yahudi. kamu itu mau berdiri? Ini sumbernya dari orang Yahudi. Bukan dari Islam, bukan dari Al-Quran. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tapi gagal Ini. kok. Ini orang Yahudi yang bilang, bukan kami yang bilang, Islam yang bilang. Tuh,
Gimana? Masih dilanjut nggak kalau kamu tidak mau? Apa kalau jadi ini? Ya, Kamu ya. tidak mau menelusuri. Enggak, coba enggak Siapa yang lanjut diturupakan kami. itu? Sahabat Nabi Isa, dan ada yang hilang. Mana datamu? Mana datamu? Ya, mana datamu? Justru Mana kamu datamu? Mana setan datamu? yang sesuai Mana kita. datamu? Mencemooh raja. Mencemooh Jangan- raja kau dari tadi ini. Kamu yang setan Mana yang salibnya? kamu. Mana datanya? Mana datamu? Mana datamu? Seperti itu bro, menelusuri. Pengoda iman. Benar nggak ini firman Tuhan? Gitu loh. Mana datamu? Mana datamu? Kok nggak Kayu kita- apa? Kayu apa yang dibuat Seharusnya salib Yesus? telusuri. Ada Kayu nggak yang hilang apa di yang zaman dibuat itu? salib Yesus? Dengar ya, dengar kebacaan ya. Ada Ini nggak ya. sih caranya? Nah, Sahabat nih. Nabi Isa yang hilang. Misna, dengar dulu. Ini dengar dulu. Penggoda iman lo. Misna Nggak ada mengajarkan ilmunya bahwa ini. Cuma bro, bahwa seorang pembawa berita keluar. Dengar dulu. Kamu cuma Ya. ngotornya Nabi Isa tidak dibunuh. Kamu tidak menelusuri. Ini orang Yahudi yang bilang, bukan Iya, saya. oke, saya akui udah diangkat. Oke, diangkat. Mis, dengar dulu. Ini Kita bukan telusuri masalah ke diangkat. Kristen Lalu kan dia- meyakini Yesus itu disalib, betul? Nah, menurut Kalau orang Yahudi meyakini Yesus itu nggak disalib, iya menurut kita kan? bukan menurut Yahudi, bukan menurut kitabku. Loh, gimana sih kamu mau bahas apa? Mau bahas Ini kita? dengar, Apa nih? dengar, makanya dengar. Ini punya orang Yahudi, Iya, dengar nih. Kamu dasarnya dari mana? Mis- Dari kitamu atau apa? Bukan dari orang Yahudi nih. Lah kalau orang Yahudi. Nih, Orang kampung Yesus, orang kampung Yesus. orang kampung Yesus yang bilang ini. Kamu mau bahas kitamu atau apa nih? Bukan orang Yahudi, orang kampung Yahudi yang orang kampung Yesus yang bilang kalau Yesus itu matinya nggak disalib. Terus menurut kitamu? Bukan menurut kitabku. La ilaha illallah Muhammadur Ini Rasulullah. bahas kita, bro. Kita ini Nah, bahas kita. Misna mengajarkan bahwa seorang pembawa Kita ini bahas berita, ini. dengar dulu. Antara Nabi Isa. Misna mengajarkan bahwa seorang pembawa berita keluar sebelum orang yang hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu ketika dia sedang digiring menuju eksekusi. Makanya pembawa berita keluar namun sejak awal sebelum terdakwa dinyatakan bersalah. Dia melakukannya. Gemara menimbulkan kesulitan, tapi bukankah yang diajarkan? Beginilah kalau kalian Pada malam Paskah, dengar. Pada malam Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret, memberitakannya dan mayat menggantung melemparnya dengan batu dan mereka maka alasan untuk tidak menemukan pengadilan atas namanya dan mengajar maju membebaskan harus datang alasan untuk siapa yang mengetahui orang Yahudi dan menyesatkan orang untuk menyembah berhala akan dirajam. Dirajam itu bukan dirajam dengan batu. Sedikit dulu Bang Datuk. Ya, silakan. Bang Datuk sedikit Bang Datuk. Enggak. Ini Bang Penggoda Iman dari tadi kan ini Bang Datuk di sini Muslim semua menyampaikan data Bang. bukan Abang masalah bantah data, bro. pakai Kita itu berlogika bro. Lo kalau nggak pakai data pakai apa Bang? Pakai Kalau nasi. pakai data. Saya Kalau pakai bertanya nasi kita makan lapar. yang saya dengar Abang mau dulu. pakai apa? Dia bernarasi bukan tanpa dasar. Iya. Dasarnya Bukan dari na- mana? Bukan narasi, Bang. Itu data semua yang ditampilin tanya, Abang sampaikan. Narasinya dari Al-Quran atau apa? Dari Bible, dari kitabnya orang Yahudi. Dari kitabnya orang Yahudi bilang Gimana logikamu bro? Allah. Saya tanya itu dasar dari Al-Quran. Oh katanya tidak. Bagaimana dia membahas? Ini dari kitab orang Dia tahu nggak sih sebenarnya ini? Ini kitabnya orang Yahudi namanya Sefaria. Di situ ada tanah, ada Sekarang kita bahas Talmud Al-Quran, dengan Al-Quran, perbedaan. kau saja dengan orang Yahudi gontok-gontokan. Kenapa harus Al-Quran dulu? Dengan Yahudi dia saja bahas kau apa gontok-gontokan. Secara Alkitab sudah real nyata. Mana sejarah kitabnya? Mana buktinya? Ada. Mana buktinya? Tapi secara Al-Quran nggak kali. Iya mana buktinya sejarah Bibelmu itu ada mana? Kan
Itu keanehanmu. Aneh-anehan kok ini orang ini. Nauzubillah min zalik. Bahlul. Ini yang bilang bukan orang Islam yang bilang ini yang bilang ini Sefaria ini. Sefaria ini siapa? Ini orang Yahudi punya. Aduh bro. Waduh bro kok bahlul kali kau. Ngapain Jangan ke Al-Quran dulu. Orang Yahudi yang orang kampung Yesus aja bilang Yesus nggak disalib. Nah, kalau menurut ketamu gimana? Disalib enggak? Al-Quran bilang mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya. Nah, terus melainkan diserupakan. Apa yang mengangkatnya? Iya, melainkan diserupakan. Siapa yang diserupakan? Mengangkatnya. Ya, Bukan, tidak membunuhnya. Ya. Sekarang antara kamu dengan orang Yahudi, ya karena orang Yahudi yang tahu penyalipan itu. Karena mentok. Apalah kau ini? Ini bilang dikasih data, kau cuma congor dari tadi. Pasti ditanya. Pasti apa congor? Datamu mana? Bahalul kali orang ini. Dikasih data. Congor yang keluar. Justru ini datanya nih. Cuman congor itu mulu kamu baca dari tadi. Sekarang kita ambil. Iya, ini datanya dari orang Yahudi, bukan punya Islam ini. Kan udah saya ikuti kamu. Oke, nggak disalib. Oke. Iya, berarti kamu orang Yahudi bilang nggak disalib, kamu bilang salib nggak? Oke, nggak disalib. Menurutku kan nggak disalib. Iya, kalau menurut orang Yahudi nggak disalib. Ya nggak tahu itu siapa itu. Wah, ini bilang kan salib ini. Ya saya nggak tahu itu siapa. Kamu otot sih. Ini bilangnya nih orang Yahudi yang bilang. Ya kami nggak percaya itu kan. Percaya Alkitab. Iya, makanya kamu berantem dulu dengan orang Yahudi. Makanya bahas kita mau sekarang. Iya, jangankan dulu dengan Al-Quran, dengan orang Yahudi aja dulu kamu berantem. Enggak berani enggak bahas Alkitab ini. Kok kamu takut sama orang Yahudi? Kok takut? Kami yang takut tuh bahas Quran. Sanhedrin 43 ini Sanhedrin 43 nomor 20 dibilang kamu yang menghindar. Ini kitabnya orang Yahudi yang bilang Yesus nggak disalib. Kamu menghindar dari tadi. Kau menghindar nih, Allah. Ya sudah, siapa yang diserupakan? Nah. Iya. Siapa yang diserupakan? Coba jawab. Data realnya mana? Kan gitu, yang elok. Ada yang nggak sahabat Nabi Isa yang hilang. Itu bro. Bang penggoda iman, abang. Ya oke baik. Bang penggoda, abang bertanya siapa yang diserupakan ya? Abang bertanya itu, mau fokus ke situ. Iya. Pastikan dulu, abang mau fokus di situ. Baik. Kegunaan itu kalau abang udah tahu buat apa? Iya berarti benar. Apa gunanya buat keimanan abang itu apa? Iya, gunanya itu manfaatnya apa? Bisa nambah iman abang nggak? Kalau memang benar ada sahabat Nabi Isa hilang. Ya berarti kita jangan bicara benar atau salah dulu, Bang penggoda iman. Dengerin dulu. Kita jangan benar salah dulu. Abang bertanya, kita mau fokus di situ. Siapa yang diserupakan? Iya. Abang yakin dulu situ, mau di situ. Ya. Iya. Yang diserupakan itu apanya? Tahu nggak? Orangnya sama wajahnya. Nah, baik. Kalau benar yang diserupakan, abang mau versi Al-Quran, kan ini abang bicara Al-Quran ya? Siapa? Sahabat Nabi Isa itu atau masyarakat? Ya, oke, baik. Baik, ntar dulu, Bang. Gini, Bang. Kalau di situ di Al-Quran disebutkan namanya ya, siapa namanya? Apakah enggak nanti menimbulkan ada dua Tuhan lagi? Karena satu Tuhan itu namanya itu menyelamatkan Yesus ini, menyelamatkan. Gimana, Bang? Percaya nggak? Kalau disebutkan namanya, misalnya namanya ya Al-Quran, seandainya Al-Quran menyebutkan namanya siapa yang diserupakan itu ya, Al-Quran menyebutkan. Itu orang itu punya keluarga nggak, Bang, kira-kira, Bang? Lah kok nanya saya nggak tahu. Paham nggak sih? Menelusuri juga kalau memang makanya Al-Quran itu nggak menyebutkan nama karena Al-Quran itu sangat santun bahasanya, Bang. Dia ini Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau disebut nggak bisa, Bang, nggak bisa, Bang. Mau bagaimanapun larinya nggak akan ada. Al-Quran banyak apa bisa saja baca begitu loh.
Jadi yang dikatakan oleh Thomas ini saya bawa narasi sederhana aja ini. Ini logika sederhana. Udah. Ini anak TK saya lah nih. Ini kayaknya anak PAUD ini. Udah. Pertanyaan saya, pernyataan saudara saya Bateku tadi, ketika Thomas berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku," ketika dia kaget itu merujuk kepada siapa di sini? Itu merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Thomas itu adalah bersifat firman Allah, merujuk kepada yang tertulis di dalam kitab suci. Allahku, Allahku dan Tuhanku itu merujuk kepada siapa? Konteks di situ adalah Allahku dan Tuhanku itu merujuk kepada siapa? Yesus kan sama ini, ya. Yesus kan sama ini. Bulu ketek, ya, bulu ketek mantan pendeta. Katanya mantan pendeta. Baik. Ya. Ya. Iya benar. Ya. Katanya begini kan, ya. Itu ditujukan kepada siapa? Ya. Tentu kalau pertanyaan Anda ditujukan kepada siapa? Siapa di dalam konteks itukah? Apa di dalam konteks firman Allah? Kan begitu. Nah, ini saya jelaskan nih. Ini saya jelaskan sederhana, sabar. Nggak ada yang ngejar Anda, sabar. Ini saya statementkan secara sederhana, sabar Bang menjelaskan. Baik. Bulu ketek ribu lagi namanya. Baik, sabar. Udah. Ketika ayat itu, perikop itu ditulis, ini saya jelaskan. Ketika ayat itu ditulis atau perikop itu ditulis, yang berbicara itu atau subjek atau objek yang berada di situ ada berapa orang? Oke, ya. Ketika berapa Anda orang? bertanya subjek dan objek, tidak ya, bisa menjawab, muter-muter dari Cikini ke Gondang dia. Pertanyaan saya, perkataan Allahku dan Tuhanku itu menuju kepada siapa di dalam konteks ini? Kepada Thomas penyampaian firman Allah, ya. Thomas menyampaikan firman Allah. Baik, berarti Thomas itu adalah Allah. Penyampai firman Allah. Thomas berkata kepada seperti itu untuk siapa? Menyampaikan firman Allah dari mulutnya, mulut Thomas. Baik. Bang Teguh silakan host bisa buka tidak ini ayat itu biar kita nampakkan kepada Bang ini gedekan Bang Teguh host. Bacakan ya, bacakan. Ini biar masuk biar kita masuk. Baca dari ayat 27-nya ya. Baik. Bunda Hesti coba dibesarkan. Besarkan Bunda Hesti. Anak PAUD harus kita ajarkan memang. Iya, anak PAUD. Enggak apa-apa dibilang anak PAUD saya. Iya, baik. Sabar. Mana nih Bunda Hesti? Halo. Host. Menghadapi anak PAUD kan? Anda tidak selebih dari anak PAUD juga. Anda sendiri yang tidak sabar. Bunda Hesti, halo, monitor. Mana nih? Jadi berapa nih adminnya? Bunda Hesti. Terus tunjukkan dong kalau Anda itu lebih dari anak PAUD. Jangan Anda mencomot. Bisa nih kecil kali nih. Ya, aku bacakan ya. Bunda Hesti, halo Bunda Hesti. Enak-enak disantap, diambil. Baca aja Mas, nggak usah pakai Bunda Hesti. Ya, oke, ini kan firman Tuhan ya. Di ayat 27 aku baca ya. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Ulurkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Dan ulurkanlah tanganmu ke sini dan letakkanlah di lambungku. Jangan tidak percaya tetapi percayalah." Ini perkataan Yesus ya. Kemudian Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, pertanyaannya, ketika Thomas berkata ya Tuhanku dan Allahku itu merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Kepada Yesus Kristus. Kepada Yesus. Kenapa nggak dari tadi dijawab pertanyaannya? Dari tadi dijawab, orang aja nggak mau dengar. Bukan nggak mau dengar, temanmu menjawab. Entah kemana-mana. Yesus kalian yang susah benernya. Ya ampun. Benar-benar. Satu-satu. Di mana dibilang di situ ada ekspresi kaget? Satu-satu. Itu tanda seru apa? Di mana di situ ada ekspresi kaget? Itu tanda seru, ada tanda seru. Di mana di situ ada bilang ekspresi kaget? Nih. Tanda seru menyatakan orang kaget gitu. Kaget. Mau kaget ya, belajar lagi lah kalau gitu. Kalian yang belajar lagi, dongo. Bunda Hesti, halo. Ini pengujat ini yang nggak ada ilmunya Sarangio ini turunkan saja ini udah. Kenapa? Kalian takut kebakaran jenggot ketika kalian bukan takut. Aku nggak mau berdebat sama orang nggak ada ilmu kayak kau, Bahlul. Ya sinilah berdebat. Kalau waktunya berdebat di sini, kalian mau yang ramah-ramah. Kau itu ilmunya nggak ada.